Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhid Nawawi. Hari ini adalah Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Dan karena ini adalah Hari Raya Idul Adha, maka saya akan berbicara tentang Idul Adha. Dan sekarang adalah masa new normal, normal baru, maka saya juga akan berbicara tentang normal baru dihubungkan dengan Idul Adha. Begini, di Hari Raya Idul Adha kita mengenal ada kata atau ada kurban. Nah, kurban ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab yang berarti pendekatan. Kemudian, di dalam bahasa Indonesia, kata kurban ini masuk, kemudian menjadi kata korban. Sedikit ada perubahan. Nah, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka korban ini artinya adalah pemberian sesuatu sebagai bukti kesetiaan atau bukti ketulusan. Jadi dalam bahasa Arab berarti pendekatan, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata korban menjadi berarti memberikan sesuatu. Nah, bagaimana kedua ini bisa berhubungan? Secara sederhana kita menyebutkan seperti ini, bahwa untuk melakukan pendekatan, maka pastilah diperlukan pengorbanan atau pemberian sesuatu. Ya, hanya saja untuk melakukan pendekatan ini yang kita berikan tidak harus dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk non materi. Misalnya kita ingin mendekat kepada seorang, maka biasanya kita akan memberikan sesuatu, kita berikan benda. Tetapi tidak harus benda. Dengan tersenyum pun kita bisa berdekatan dengan seorang, kita bisa menjadi akrab dengan seorang. Makanya saya bilang tidak harus dalam bentuk materi. Lagi pula di dalam ajaran agama Islam, kurban itu memang yang disampaikan atau yang dikurbankan mungkin hewan ternak. Tetapi bukan hewan ternaknya itu yang menjadi ukuran. Karena di dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan bahwa ya tidak, yang nyampe itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tetapi ketakwaannya. Artinya yang berada di balik itu. Jadi sekali lagi, pengorbanan tidak harus dalam bentuk materi, bisa juga dalam bentuk non materi. Contoh lain misalnya, kita mengalami penghinaan oleh orang, kita mampu membalasnya, tapi kita menahan diri untuk tidak membalasnya, maka itu adalah sebentuk pengorbanan, dan itu berpahala. Dan pengorbanan seperti ini tentu saja tidak dengan materi, karena kita tidak memberi apa-apa. Kita hanya menahan diri untuk tidak membalasnya. Kemudian di masa pandemi ini ya kita banyak melakukan pengorbanan. Misalnya kita melakukan physical distancing, ya, kita menjaga jarak fisik dengan orang lain. Ya, itu adalah pengorbanan. Biasanya kita bercengkrama, berdekatan, mungkin bersalamat, tetapi sekarang kita mengorbankan semua itu. Kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena ada penyakit yang mudah menular, sehingga untuk mencegah penularan penyakit itu, maka kita melakukan hal-hal seperti itu. Dan itu adalah sebentuk pengorbanan. Nah, tentu saja ini berpahala. Mengapa? Karena ini pengorbanan. Contoh lain misalnya, kita tidak memakai masker. Kita membeli masker, kemudian memakainya. Kita pakai masker. Maka itu juga adalah pengorbanan. Mengapa? Ya karena kita melakukan itu agar kita tidak menulari orang lain, dan orang lain juga tidak menulari kita. Kita tidak menulari orang yang kita sayangi, dan orang yang kita sayangi juga tidak menulari kita, atau tidak menulari orang lain selain kita. Dan apakah itu berpahala? Jelas, itu adalah berpahala. Memakai masker berpahala. Physical distancing juga berpahala. Menjaga kebersihan, sering-sering mencuci tangan, kemudian rajin berolahraga. Itu juga adalah berpahala. Mengapa? Karena itu adalah pengorbanan. Pengorbanan untuk apa? Ya, berkorban demi menjaga kesehatan fisik, dan kesehatan fisik dan fisik kita juga adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita jaga, tentu saja itu adalah berpahala. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa pengorbanan tidak harus di dalam bentuk harta benda. Bisa juga dengan non materi, bisa dengan tersenyum. Karena senyum itu adalah sedekah dan itu berpahala. Kemudian jangan kita mengira bahwa upaya kita untuk mencegah penyebaran penyakit ini dengan menjaga fisik, ya, menjaga jarak fisik maksud saya, kemudian menjaga kita pakai masker, kemudian kita menjaga kebersihan,
dan juga mungkin rajin berolahraga. Itu semua besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata kuncinya tadi, kita menjaga hal yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pengorbanan-pengorbanan tertentu, dan itu tentu saja insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.